Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kita jumpa lagi di dalam channel Techno Meducation. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi mengenai konsep dasar secara teoritis apa itu discovery learning atau model pembelajaran berbasis penemuan. Saya sudah membagi menjadi 7 bahasan. Ya, kita akan membahas mengenai definisi, tujuan, syarat, peran guru, sintaks, kelebihan, dan yang terakhir adalah kekurangan discovery learning. Kita masuk ke definisi yang pertama. Konsep dari model pembelajaran discovery learning adalah bahwa pengetahuan tidak didapat oleh siswa hanya melalui pemberitahuan atau disajikan dalam bentuk final, dalam bentuk jadi. Ya, tapi pengetahuan, informasi atau konsep itu disajikan melalui penemuan yang diorganisir oleh siswa sendiri dengan bantuan guru. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa yang namanya discovery learning adalah model pembelajaran yang menuntun siswa untuk menemukan konsep atau informasi baru, ya, melalui apa? Melalui pemecahan masalah dan melalui eksplorasi. Ya, di sini siswa memanfaatkan pengetahuan lampau dan pengalaman lampau atau prior knowledge, ya, di mana prior knowledge tersebut kemudian dibuat kaitan yang relevan, ya, diarahkan supaya relevan dengan apa yang akan dipelajari, dengan konsep baru atau informasi baru apa yang akan dieksplorasi dan akan dipecahkan, ya, kaitan yang relevan. Oke, itu definisinya. Yang kedua, tujuannya. Kenapa guru menggunakan discovery learning? Yang pertama, untuk melatih siswa mengembangkan berpikir kritisnya. Yang kedua, siswa dihadapkan dengan pengalaman langsung. Ya, yang ketiga, diharapkan pembelajarannya menjadi bermakna sehingga akan lama tertanam di long term memory siswa. Yang terakhir adalah melibatkan siswa di dalam pembelajaran supaya ada kolaborasi antara guru dan siswa. Bukan sekedar teacher center atau student center, tapi collaboration antara siswa dengan guru. Yang ketiga, ya, syaratnya. Apa saja sih yang diperlukan guru untuk melakukan discovery learning ini? Yang pertama, guru harus benar-benar paham secara detail karakteristik materi ajar. Ya, materi ajarnya apa? Karakteristiknya bagaimana? Harus benar-benar paham secara detail, tidak hanya menguasai materi ajarnya, tapi karakteristik materi ajarnya. Kata kuncinya di situ, karakteristik. Yang kedua, guru harus paham betul karakteristik setiap individu, setiap siswa yang ada di kelasnya. Bukan secara umum, bukan secara keseluruhan, tapi per individu, tahu karakteristiknya. Mulai dari gaya belajarnya, perkembangan kognitifnya, perkembangan psikomotornya, perkembangan afektif, dan lain-lain, karakternya. Yang terakhir, siswa harus sudah mempunyai pengalaman dan pengetahuan lampau atau prior knowledge yang memadai, ya, yang memadai, yang nanti bisa dicari relevansinya yang tadi kita bahas di definisi tadi, ya, karena prior knowledge ini nantinya akan dibuat relevansi, dibuat kaitan dengan konsep atau informasi yang akan dieksplorasi. Jadi kalau guru merasa siswa tidak punya prior knowledge yang cukup, ya sudah, tidak bisa. Guru merasa tidak tahu, tidak paham siswanya, gaya belajarnya apa saja, ya sudah, coret. Kemudian guru tidak paham karakteristik materi ajarnya, ya sudah, tidak jadi melakukan discovery. Nomor 4, kemudian peran guru apa? Di awal tadi sudah saya singgung bahwa bukan hanya sekedar teacher atau student center, tapi harus ada kolaborasi. Maka peran guru yang pertama adalah desainer.
guru harus mendesain pembelajaran discovery learning, tidak bisa secara tiba-tiba, ya, tidak bisa instan. Ya, itu pun guru harus memiliki pengalaman yang cukup dalam mengajar, dalam membimbing siswa. Sehingga guru tidak kesulitan dalam mendesain karena guru sudah paham karakteristiknya, karakteristik materi, karakteristik siswa, ya. Dan siswa juga sudah punya modal dari modal awal pelaksanaan discovery learning, yaitu prior knowledge. Guru mendesain melalui RPP, ya, membuat bahan ajarnya, membuat medianya, ya, memahami sintaksnya, membuat LKPD, tadi sudah ya, LKPD, bahan ajar, evaluasi, media, RPP, mendesain. Kemudian guru bertindak sebagai fasilitator, memfasilitasi dan membimbing. Fasilitasi, mendesain, memfasilitasi dan membimbing kegiatan discovery learning. Berikutnya, sintaks. Ya. Sintaks yang pertama adalah stimulation atau stimulus. Ya. Dalam kegiatan ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan agar timbul keinginan untuk menyelidiki. Ya, karena bingung itu tanda berpikir. Ya, kalau siswa nggak bingung, berarti dia nggak mikir. Maka bagaimana cara guru membuat siswa ini agar bingung? Melalui pertanyaan, ya, atau menstimulus menggunakan gambar, video, wacana, atau teks, atau suara, atau fenomena, peristiwa, atau kasus, agar siswa termotivasi untuk masuk ke dalam pembelajaran, ya, terengage ke dalam pembelajaran, tidak hanya ya sudah ikut saja, tapi benar-benar ingin terlibat di dalam pembelajaran. Ini yang susah. Yang pertama, bagaimana guru membuat siswa termotivasi terlibat. Maka siswa dituntut untuk berpikir, ya, berpikir dari stimulus yang sudah diberikan oleh guru tadi, melalui gambar, video, dan lain-lain tadi. Berpikir ini ada apa sebenarnya. Kemudian bisa dikaitkan dengan literasi juga, ya, dengan wacana, dengan sumber-sumber bacaan yang memotivasi, membuat siswa ingin tahu dan ingin tahu lebih jauh. Yang kedua adalah problem statement. Siswa secara kelompok membuat identifikasi masalah, menyatakan masalahnya apa sih sebenarnya dari stimulasi tadi, dari video, dari gambar, dari wacana, dari suara, fenomena, pertanyaan. Ya, ada apa sebenarnya? Ada kasus apa? Ada permasalahan apa yang perlu dipecahkan? Ya, permasalahan apa yang perlu dieksplorasi? Ya, yang relevan tentunya ya dengan bahan pembelajaran. Oleh karenanya nanti akan muncul variasi-variasi problem statement dari berbagai kelompok. Nah, oleh karena itu tugas guru di sini adalah memfasilitasi dan membimbing mana problem statement yang benar-benar akan dibahas, dari benar-benar relevan dan akan dijadikan problem statement utama untuk dibahas. Ya, maka akan muncul hipotesis. Dan disinilah ada komunikasi antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa, kelompok dengan kelompok lainnya, ya, sehingga nanti akan disepakati problem mana yang akan dijadikan bahan discovery learning, ya, dan itu akan disepakati secara bersama-sama. Berikutnya, yang ketiga ada data collection. Nah, tadi sudah tahu statement problemnya, masalahnya ini. Nah, kemudian secara berkelompok, siswa diberi kesempatan mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, ya, melalui membaca literatur di perpustakaan, ya, melalui mengamati, observasi, bisa mengamati fenomena sosial, fenomena alam, ya, kemudian melakukan wawancara, ya, dengan orang yang dianggap relevan, yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang mereka hadapi, atau bahkan melakukan percobaan, mencoba untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan hipotesis yang tadi. Nah, itulah mengumpulkan data. Ya. Berikutnya, nomor 4 adalah data processing. Setelah siswa mendapatkan data-data yang dibutuhkan
untuk menjawab hipotesis, untuk memecahkan problem, maka di dalam sintaks yang keempat ini, data tadi diolah. Ya. Di sini siswa menggunakan nalarnya secara logis untuk menganalisis data-data mereka, membuktikan secara logis apakah data yang mereka dapatkan itu bisa memecahkan masalah atau bisa menjawab hipotesis. Ya, dengan memahami secara mendalam melalui diskusi kelompok dan diskusi antar kelompok. Tentu guru di sini juga berperan sangat penting sebagai fasilitator dan sebagai pendamping, sebagai pembimbing. Jangan sampai diskusi yang terjadi akan terlalu jauh sehingga siswa semakin bingung dengan apa yang mereka hadapi dengan data yang mereka punya. Sehingga diharapkan dari kegiatan data processing ini akan muncul alternatif jawaban dari berbagai kelompok atau dari masing-masing individu siswa. Alternatif jawaban yang tadi terkait problem dan terkait hipotesis. Nah, karena masih banyak alternatif jawaban dari siswa maupun kelompok lain, maka ada yang kelima, yaitu tahap verification. Ya, di sini dibuktikan hipotesisnya, dibenturkan, ditemukan dengan kaidah teori yang berlaku. Ya. Jadi dari fase 1 sampai 2 sampai 3 sampai 4 tadi guru belum membuka sebenarnya yang benar seperti apa. Jadi permasalahan yang dibahas ini sebenarnya sudah ada pemecahannya, hanya seolah-olah bagaimana caranya agar siswa yang menemukan. Ya, siswa yang menemukan, seolah-olah siswa yang menemukan. Jadi guru benar-benar mendesain, makanya tadi peran guru sebagai desainer. Bagaimana guru mendesain sesuatu yang sebenarnya bukan masalah, tapi disampaikan melalui kegiatan discovery learning sehingga seolah-olah dibuat sebagai masalah. Dan seolah-olah siswa menemukan pemecahannya. Nah, di fase yang kelima ini, verification, siswa kemudian validasi data, membuktikan hipotesis, ya, tentu dengan membaca teori. Guru menampilkan sumber-sumber yang relevan yang mendukung hasil data collection dan data processing dari siswa. Sehingga yang tahap terakhir adalah generalization, yaitu menyimpulkan dan klarifikasi serta menyepakati mana yang paling tepat. Di dalam generalization, guru dan siswa bersama-sama menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah atau fenomena yang sama dengan memperhatikan hasil dari verifikasi, yaitu hasil dari fase kelima. Di sini ada kegiatan menyimpulkan. Peran guru sangat penting di sini, ya, supaya guru bisa meluruskan miskonsepsi dan menguatkan serta menyepakati secara bersama-sama hal-hal yang sebelumnya masih menjadi perdebatan antar kelompok maupun antar individu. Nah, itulah sintaksnya. Yang keenam, kelebihannya. Pertama, discovery learning mampu mendorong keterlibatan dan keaktifan siswa. Sudah pasti di sini ya, siswa aktif tadi mencari tahu, siswa aktif berdiskusi, aktif mengkomunikasikan dan lain-lain. Yang kedua, mendorong siswa berpikir secara intuitif. Yang ketiga, melatih kemandirian siswa. Yang keempat, memperbaiki proses pembentukan kognitif. Nah, di balik kelebihan ini, ternyata discovery learning juga memiliki kekurangan, yaitu kesiapan siswa. Salah satu syarat discovery learning adalah siswa sudah siap dengan prior knowledge, dengan pengetahuan dan pengalaman lampau mereka. Kalau siswa nggak siap, ya nggak bisa, nggak akan berjalan. Ya, bahkan ada ahli yang mengatakan bahwa discovery learning ini akan lebih tepat ketika diterapkan di sekolah menengah, karena siswa di sekolah menengah sudah memiliki dasar pengalaman dan pengetahuan ketika mereka di sekolah dasar. Ada yang mengatakan demikian. Oke, ya. Berikutnya, alokasi waktu pembelajaran. Alokasi waktu pembelajaran di sini sangat lama, atau bahkan kadang-kadang meskipun guru sudah mengalokasikannya dengan tepat, dengan presisi, kadang-kadang sering meleset. Ya,
Hati-hati di sini ya, guru yang menerapkan discovery learning. Yang ketiga, persiapan guru harus benar-benar matang. Karena tidak hanya menyiapkan RPP tadi ya, RPP saja atau perangkat pembelajaran, tapi guru juga harus memperhitungkan waktu, biaya, tenaga, dan pihak-pihak yang terlibat. Karena tadi ada wawancara, guru harus menghubungi dulu siapa yang diwawancarai. Jangan sampai tiba-tiba ya silahkan anak-anak ke kantor pemadam kebakaran, padahal sebelumnya belum ada janji, belum ada komunikasi antara guru dengan kantor pemadam kebakaran, maka tidak akan berjalan dengan baik jadinya nanti. Yang terakhir, tidak semua materi cocok diterapkan discovery learning. Tadi ya, kembali ke syarat tadi, guru harus paham karakteristik materinya, tidak asal materi bisa diterapkan ini. Oke, berikutnya, ikan hiu nggak bisa terbang. Cukup sekian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.